bukan seperangkat alat. Hampir kelewatannya, hampir. Oke, hari ini kita akan belajar masih di series yang sama, series yang sama yaitu Temptation. Series Temptation Week atau part yang ketiga. Are you guys ready? Siapkan catatan teman-teman. Gue harap ini bisa membantu teman-teman terutama dalam menghadapi cobaan. Alright, siapa yang di sini pernah atau sering ngerasa FOMO? Masa sih? Nggak ada, jarang ngerasa FOMO. Apa tuh Jomo? Keren. Apa iya? Bagi yang nggak tahu FOMO itu apa, FOMO itu adalah fear of missing out. Rasa takut yang muncul kalau kita atau merasa kalau ada teman-teman kita yang melakukan sesuatu tapi kita nggak bisa ikut. Pernah ngerasain seperti itu? Well, gue juga pernah. Bahkan nggak cuma teman-teman, orang sekitar kita doang, tapi kadang kita merasa FOMO dengan orang yang kita nggak kenal. Bener nggak sih? Dan dalam ngomongin soal FOMO, apa sih biasanya kalian paling nggak suka lewatin? Contoh, misalkan geng kalian atau sohib kalian pergi trip ke Bali, terus kalian nggak bisa ikut. FOMO nggak? Kalau gue sih pasti FOMO. Nggak bisa ikut karena mesti ada deadline pekerjaan, atau aduh gue harus ngerjain tugas, atau orang tua gue ngajak ke tempat lain. Atau FOMO kalau misalkan satu squad main badminton dan kalian nggak bisa ikutan. Oke, sedikit berlebihan lagi tapi nggak apa-apa. Ya kan, gue sering lihat squad di sini sering main badminton, kayak seru banget. Terus kayaknya kalau nggak bisa ikutan, aduh sayang banget gue harus bisa ikut, tapi gue harus udah punya janji atau harus pergi ke tempat lain. Atau contoh yang lain, yang tahun lalu, semua orang kayak di dunia ini pada nonton Coldplay dan gue nggak bisa nonton karena gue nggak punya budgetnya. Right? Tiketnya kan mahal banget kan. Terus apalagi begitu ngeliat story pas lagu apa tuh, A Sky Full of Stars, wah itu FOMO-nya level 1000 tuh. Karena kan kayak wah seru banget, lampunya, gelangnya, semuanya warna ungu, keren banget. Gue salah satu orang itu. Dan mungkin yang paling baru, yang terakhir, FOMO karena melihat di TikTok, di sosmed semuanya pada post foto, post challenge before dan after nonton How to Make a Million Grandma. Semua langsung FOMO, emang sesedih apa sih filmnya? Ya nggak sih? Gue juga pernah, sesedih apa sih? Siapa di sini akhirnya menonton karena merasa FOMO? Ada? Gue cuma karena diajak istri gue aja sih nonton. Nangis juga sedikit adalah. Ya, memang sedih. In the end, apapun kepribadian kita, biarpun kita jarang merasa FOMO, gue yakin kita pernah FOMO at some point. Bener gak? Jangan denial, pasti pernah. Nah, sadar gak sadar, ternyata FOMO tuh kita hadapin sebagai pengikut Kristus setiap hari. Sadar gak sadar. Seakan-akan memang kayak kita ditakdirin untuk menjadi orang yang FOMO all the time. Mungkin kita pernah diajar atau pernah dikasih tahu sama pendeta, sama SGL, sama siapapun itu bahwa kalau menjadi orang Kristus harus memikul salib. Pernah dengar? Kita harus menolak begitu banyak hal. Kita harus menolak begitu banyak ajakan. Kita nggak bisa ambil keputusan-keputusan tertentu. Karena following Jesus means missing out. Pernah diajarin seperti itu? Pernah merasa seperti itu? Aku Kristen, aku tidak bisa A. Aku Kristen, aku nggak bisa B. Akan ada kesempatan-kesempatan yang kita nggak bisa ambil. Akan ada acara yang kita nggak bisa datengin. Bahkan ada beberapa orang yang mungkin kita nggak bisa nongkrong bareng lagi. Right? Dan pada setiap kita pasti punya level FOMO atau level yang berbeda-beda dalam hal ini. Contoh, mungkin kalian melewatkan banyak hal dan kalian oke dengan itu. You're fine with that. Mungkin ada di antara kalian yang menolak berbagai macam ajakan, tapi sebenarnya di dalam hati bilang, I wish I can say yes. Ada yang seperti itu? Mungkin ada juga di antara kalian menolak berbagai macam ajakan karena demi, gue gak mau kena masalah deh, gue gak mau dimarahin nyokap, gue gak mau kecewain orang-orang sekitar gue. Ada yang gak menerima, ada yang melewatkan banyak hal karena simply gak menerima ajakan aja, gak diajak dia. Atau bahkan ekstrim satunya lagi, ada orang-orang sini mungkin menerima semua ajakan, bergaul dengan semua orang tanpa menolak apapun.
Which one are you? Jawab masing-masing. Dan apapun itu, di kategori manapun kalian berada, hey, God loves you. Kita senang teman-teman semua berkumpul di sini. Artinya teman-teman di sini semua mau belajar dan semakin bertumbuh. Dan lewat sharing hari ini, gue harap kita bisa sama-sama belajar bagaimana cara kita merespon terhadap cobaan dan alasan di belakangnya. Oke, kita langsung masuk pembahasan. Sama seperti minggu lalu, kita akan belajar dari kitab Matius. Cerita di kitab itu diceritakan bahwa Tuhan dicobai di mana? Di padang gurun. Diceritakan bahwa Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Pencobaan pertamanya apa? Ada yang ingat? Iblis meminta Yesus untuk apa? Mengubah batu menjadi roti. Luar biasa. Nah, sedikit konteks teman-teman. Pada saat Yesus dicobai padang gurun, itu keadaannya adalah setelah Yesus puasa selama 40 hari 40 malam. Jadi kebayang betapa laparnya, hausnya, dan udah pasti emosinya itu senggol bacok, bener gak sih? Yang namanya orang lapar tuh jangan disinggung-singgung dah tuh. Pasti bawaannya emosi, bener gak sih? Nah, ya. Kalau pacarmu, temanmu emosi, kasih dia makan, pasti tenang lagi. Jadi karena iblis tahu Yesus lapar, maka pencobaan pertamanya adalah untuk mengubah batu menjadi roti. Tapi thank God, Yesus dengan tegas menolaknya. So, first temptation denied. Tapi iblis nggak berhenti di situ. Dia mencoba kesempatan berikutnya. Kelihatan nggak teman-teman? Gue bacain ya. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Ini diambil dari Matius 4 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Jadi secara singkat, iblis nyuruh ngajak Yesus ke atap bait Allah. Kalau mungkin zaman sekarang atap gereja kali ya. Atap gereja dan nyuruh dia untuk loncat. Loncat dong. Kan nanti malaikat Tuhan pasti akan nyertain lu, akan jagain lu supaya lu nggak jatuh terantuk batu. Tapi kita sama-sama tahu ujungnya apa? Yesus kembali menolak tawaran iblis. Nah, lanjut, kita fast forward beberapa tahun kemudian. Beberapa tahun tuh banyak ya. Beberapa tahun kemudian, Rasul Paulus ingin meneguhkan kembali kata-kata Yesus yang ini. Do not put the Lord your God to the test. Jangan menguji Tuhan kita. Paulus ingin meneguhkan kembali lewat ayat ini. Di Galatia, pasal ke-6 ayat 7 dibilang seperti ini. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Untuk meneguhkan kalimat Yesus, dia menambahkan sedikit perumpamaan. Perumpamaan sini berhubungan dengan perkebunan pertanian, yaitu tabur tuai. Gua rasa teman-teman sini pernah dengar hukum tabur tuai ya. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ketika kita menanam benih pohon apel yang tumbuh adalah pohon apel. Nggak ada namanya kita menanam benih pohon apel yang tumbuh pohon durian. Impossible. Artinya apa teman? Artinya untuk setiap perbuatan ada konsekuensinya. Baik itu positif maupun konsekuensi yang negatif. I don't know about you, tapi gue dulu kalau ngomongin soal konsekuensi, terutama dalam konteks kekristenan, gue mikirnya seperti ini. Kalau gue berdosa hari ini, cinta Tuhan terhadap gue berkurang. Seakan-akan kayak cinta Tuhan -1. Tapi kalau begitu sebaliknya, kalau gue berbuat sesuatu yang benar, sesuai Alkitab, berbuat baik dengan orang lain, melayani, cinta Tuhan terhadap gue akan +1. Ada yang berpikir seperti itu? Pernah? Jadi kalau kalian berdosa, besok gue akan menjadi manusia paling baik yang pernah ada. Rasanya pengen ngasih Hansaplas di atas luka itu rasanya. Pernah rasanya seperti itu? Well, gue mau kasih tahu hari ini kabar baik teman-teman, bahwa cinta Tuhan gak pernah berkurang, cinta Tuhan gak pernah bertambah, cinta Tuhan selalu sama untuk kita teman-teman. Oh kalau gitu kok, boleh dong kita berdosa, cinta Tuhan kan sama aja. Gak gitu caranya para Gen Z dan Gen Alpha.
Sini, Om kasih tahu ya. Ya, saya cukup tua dipanggil Om sebenarnya jadi. Tadi gue bilang bahwa untuk setiap perbuatan ada konsekuensinya. Begitupun dengan dosa. Untuk setiap dosa ada konsekuensinya. Konsekuensi seperti apa kok? Konsekuensi yang real, yang bisa kita rasakan. Gue mau kasih contoh kalau ngomongin soal konsekuensi tentang Raja Saul. Kita akan baca dari 1 Samuel yang sebelah kiri akan gue bacain, nanti teman-teman bacain sebelah kanan. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 8-9 berkata seperti ini. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, bukan di Pik, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Coba saya teman-teman baca yang sebelah kanan. 1, 2, 3. Jadi singkatnya, Samuel, Nabi Tuhan ngasih tahu Saul bahwa tunggu 7 hari. 7 hari nanti baru boleh lu dan gua bersama memberikan korban bakaran. Tapi kenyataannya Saul nggak sampai 7 hari, dia udah ngasih korban duluan. Karena melihat rakyatnya tuh resah. Karena waktu itu keadaannya, konteks lagi keadaannya, pada saat itu Israel sedang dikepung oleh bangsa Filistin, mau perang nih. Ya rakyatnya gelisah. Mana sih nih Samuel nggak datang-datang? Kata Saul, udah bakar dulu nih, Samuel lama. Samuel naik klien kali. Aman. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dibilang kata Samuel, perbuatanmu tuh bodoh. Teman-teman, di sini kelihatannya Saul kesalahannya tuh nggak nampak seperti dosa yang obvious. Maksud gue dosa obvious adalah tidak membunuh, betul? Dia tidak berbohong. Tapi gue mau kasih tahu ke teman-teman bahwa kata dosa, bahasa aslinya yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah hamartia. Hamartia, yang artinya to miss the mark. Jadi kalau kita pemanah gitu ya, dia miss bullseye-nya. Kalau dalam kasus Saul, marknya dia adalah, targetnya dia adalah nunggu selama berapa? 7 hari. Tapi sebelum 7 hari, dia meleset. Dia dengan sengaja membakar korban bakaran duluan karena melihat rakyatnya udah resah. Karena dia meleset dari apa yang sudah menjadi rencana Tuhan, akhirnya akibatnya konsekuensinya yang harus ditanggung adalah kerajaan Israel yang tadinya seharusnya milik Saul dan keturunannya harus diberikan kepada orang lain, yaitu Daud. Dan kalau teman-teman baca 1 Samuel berikutnya akan dikasih tahu bahwa Saul akan menghabisi hidupnya cuman buat ngejar-ngejar Daud doang. Sangat sedih. Nah, gua rasa dari contoh ini aja udah cukup memberikan kita gambaran dan pelajaran bahwa kita harus benar-benar berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Atau dalam konteks tabur tuai, kita harus benar-benar memperhatikan dengan apa yang kita tabur. We have to be wise about what we sow. Jangan hanya mengandalkan logika, sama seperti Saul. Saul memang melakukan sesuatu yang logis, bener nggak? Rakyat gue resah, ya udah deh gue bakar duluan. Emang apa sih efeknya? Sangat logis dan sangat normal. Kalau gue jadi Saul pun, maybe gue akan melakukan hal yang sama. Tapi ingat, jangan andalkan logika kita, jangan andalkan pemikiran manusia kita, tapi jadikan firman dan pegangan, menjadikan firman sebagai pegangan hidup kita, teman-teman. Galatia 6 ayat yang ke-8 bilang seperti ini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Gue yakin 100% kita di sini nggak ada yang mau menuai kebinasaan. So, be wise about what we sow. Satu hal lagi yang mau gue kasih tahu teman-teman. Ini sebuah fakta. Iblis tidak pernah berkuasa
untuk membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Gue ulang sekali lagi, iblis tidak berkuasa atas manusia untuk membawa dan menarik kita jatuh ke dalam pencobaan. Iblis mungkin datang membawa tawaran, tapi keputusannya ada di kita, teman-teman. Sama seperti Adam dan Hawa, iblis menawarkan suatu pemikiran baru. Tuhan bilang jangan makan buah, khusus satu buah ini, tapi iblis datang bilang, emang kenapa nggak boleh makan? Tuhan takut lu jadi setara sama dia, ditanam pemikiran baru, right? Bukan si iblis yang nyodorin buah itu ke mulut Adam dan Hawa, bener nggak? Tapi Adam dan Hawa akhirnya memetik buah itu, bener nggak? Sama seperti itu, keputusannya ada di kita, teman-teman. Kita selalu punya dua respon, mau kita terima atau kita tolak. Contoh realnya, nggak pernah yang namanya dalam hidup normal kita, tangan kita, ini contoh laki-laki ya, bergerak sendiri, kamu tidak bisa dikontrol, membuka website yang harus tidak kita lihat. Nggak pernah, bener nggak? Lagi tidur, tanganku kenapa nih? Nggak ada. Right? Nggak ada. Nggak ada yang namanya tiba-tiba bibir kita, mulut kita, lidah kita bergerak sendiri, lalu ngata-ngatain orang lain. Nggak pernah. Pasti semuanya full control 100% dengan seluruh kesadaran kita. Jadi sekali lagi, keputusannya di tangan kita. Jadi, di sini siapa yang pernah jatuh dalam pencobaan? Gue akan jadi orang pertama angkat tangan. Dan siapa yang menyesal pernah jatuh dalam pencobaan? Ada yang nggak menyesal? Saya tidak menyesal kok. I'm glad. Kemungkinan besar kita pernah jatuh. Penyebabnya adalah karena kita tidak siap. Right? Lewat 3 step yang gue mau bagikan ke depan ini, beberapa menit ke depan ini, gue harap kita bisa menjadi pribadi yang lebih siap. Kenapa sih mesti siap kok? Because one, the devil is coming for you, for sure. Tuhan nih, Yesus aja nih, udah paling benar dicobain. Apalagi kita manusia biasa, udah pasti dicobain. But the question is when? Kita nggak pernah tahu. Dan yang lebih mengerikan lagi, iblis tahu kelemahan kita. Iblis tahu titik rapuh kita. Sama seperti Yesus. Yesus habis puasa yang diserang pertama apa? Laparnya. Jadi we have to know what is our critical point. Titik kita yang paling rapuh itu apa? Yang kedua, we are not as strong as we think. Udah deh, jangan bersandar pada kekuatan diri sendiri. Pernah kalian bertekad, saya pengen diet, saya nggak mau makan manisan, pernah nggak mau makan donat, cake, ice cream. Lalu 3 hari kemudian itu semua gagal total. Pernah? Saya juga pernah. Jadi jangan cuma bersandar pada kekuatan kita sendiri, teman-teman. We try so hard to resist it. Udah deh, gue yakin at some point itu semua akan runtuh. That's why 3 step ini yang gue rasa sih cukup praktikal, bisa membantu teman-teman. Ada 3. Yang pertama pengen gue bahas adalah move the line. Disinilah peragaan ini berfungsi. Biasa aja. Oke, anggaplah garis pemisah ini memisahkan antara sisi yang salah, dosa, suatu yang tidak sesuai keinginan Tuhan, dan sisi sini adalah sisi yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Pertanyaan gua, kita ini manusia biasa, kita suka berdiri di mana? Jujur. Right on the line, bener gak? Kita akan berusaha titik kritis maksimal mana sih yang sampai nggak jadi dosa? Bener gak sih? Di atas garis kalau bisa, ya kan? Contoh paling gampang deh. Gue kalau contohnya paling ingat tuh soal dating 101. Kita diajarkan bahwa dalam berpacaran ada batasannya. Terutama kalau ngomongin soal kontak fisik. Di situ dibilang nggak boleh berciuman. Yang muncul di kepala para laki-laki pasti
At least gue dulu. Nggak boleh cium yang mana? Bener nggak? Cium bibir, oke lah nggak boleh. Cium kening boleh nggak? Right? Kita semakin deket nih. Cium rambut boleh nggak? Right? Nggak boleh pegang-pegang daerah berbahaya. Oh gitu. Rangkul pinggul boleh nggak? Pernah berpikir seperti itu? Kita suka berdiri dekat titik kritis, right? Tapi lucunya adalah kita nggak pernah mempertanyakan hal-hal seperti itu untuk hal-hal yang berbahaya. Contoh, kalau teman-teman di sini naik mobil, naik motor, gue yakin kita nggak pernah mempertanyakan soal berapa jarak minimum dengan kendaraan lain, tapi nggak nabrak. Pernah mikir seperti itu? Pasti nggak pernah kan? Pasti kayak jarak minimum dengan mobil lain misalnya 20 cm. 20 cm jarak gue dengan mobil lain. Nggak akan pernah kan? Pasti kalau bisa yang jauh antara kendaraan, bener nggak? Supaya apa? Supaya aman, nggak kecelakaan. Tapi lucunya kita suka berdiri dekat dengan titik kritis dengan dosa. That's why we have to move our line. Kita harus menciptakan garis yang baru, teman-teman. Agak berisik ya. Kita bikin garis yang baru. Kita menciptakan safe space yang baru dengan batas dosa. Right? Kalau di sini cium kening, cium rambut. Di sini adalah jangan berciuman, jangan cium apapun bagian tubuh pasanganmu. Right? Kalau di sini pegang-pegang daerah berbahaya, di sini simply jangan sentuh tubuh pasanganmu. Right? Move your line. Dan juga, nah gue naik lagi nih. Anggaplah ini titik jurang gitu ya. Kalau kita senang berdiri di titik di ujung persis, hanya butuh sedikit dorongan untuk buat kita jatuh. Nggak perlu tenaga besar. Tapi kalau kita punya safe space, kita punya gap yang besar, butuh tenaga yang lebih besar untuk mendorong kita jatuh, betul nggak? Dan bahkan kita punya space yang cukup untuk kita melawan. That's why we have to move our line. Capek juga nih turun. Oke. Kasih contoh lain. Buat cowok-cowok lagi. Boys, habis kalian. Contoh, mungkin teman-teman cowok-cowok di sini ada yang bermasalah dengan pornografi. Pornografi biasa menyerang pada saat apa? Sendiri. Bosan nggak tahu ngapain. Gue lihat ciptaan Tuhan wanita. Right? Kan cowok-cowok otaknya imajinatif tuh, kreatif dan imajinatif dalam hal tertentu. Kalau kesendirian membuatmu jatuh, maka move your line, jangan sering-sering sendiri. Right? Kalau kalian suka DM cewek, padahal kalian sudah punya pasangan, lebih baik buka semua password handphone kalian ke pasangan kalian. Begitupun gue dengan Tasya, dia bisa buka handphone gue kapanpun itu, fingerprint semuanya ada, face semua bisa dibuka. I'm open to my wife. Lanjut, poin yang kedua, magnify the cost. Tadi gue bilang bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Dalam hal ini kita harus cari tahu what is the worst case scenario kalau kita melakukan sesuatu. Kalau udah kebayang, lalu tanyakan pertanyaan ini, pertanyaan paling powerful, cuma 2 kata. What if? Gimana kalau hal ini terjadi dalam hidup gue? Contoh, gue harus memikirkan apa yang terjadi kalau misalkan gue selingkuh dari Tasya. Yang terjadi apa? Selain gue pasti kehilangan Tasya, yang udah pasti adalah gue kehilangan semua respect, gue kehilangan kredibilitas gue kehilangan semua reputasi gue yang udah dibangun bertahun-tahun.
Dan semua kata-kata yang keluar dari mulut gue di mimbar ini semua gak ada gunanya teman-teman. Kalian gak bakal mau dengerin gue lagi. Wah udah deh, pokoknya gue kehilangan semua teman-teman gue. Right? Gue mencoba untuk melebih-lebihkan. Gue mencoba menciptakan worst case scenario dan membayangkan kalau itu beneran terjadi. Jadi kalau itu dibayangkan bisa membuat kita, gue mikir 3 kali sampai 10 kali kali untuk melakukan dosa. Karena lucu aja dosa selama 5, 10 menit, 20 menit merusak reputasi puluhan tahun. So we have to magnify the cost. Dan yang terakhir, plan your escape. Kita harus membuat rencana tentang apa hal yang harus kita lakukan ketika cobaan datang. Contoh yang paling mudah untuk teman-teman tahu adalah kisah tentang Joseph. Yusuf kan tinggal di rumah siapa? Potifar. Potifar tuh yang suaminya ya. Dulu kecil gue kira, Potifar tuh si tante. Bukan gua doang berarti ya sini ya. Ya, Potifar itu adalah si kepala keluarganya, yang suaminya. Jadi yang menggoda bukan si bapak ya. To be clear, yang menggoda adalah istrinya. Oke. Anggaplah namanya Tante Poti, oke? Aman ya Tante Poti ya. Nah, Potifar kedatangan, dia membeli Yusuf sebagai budak gitu kan awalnya. Tapi Yusuf ini ternyata pinter. Saking pinternya dia mempercayakan seluruh harta benda yang ada di rumah itu kepada dia. Dan gak cuma pinter, di Alkitab dibilang bahwa Yusuf inilah orang yang ganteng. Badannya bagus, kalau bahasa Inggrisnya well built. Keren, mobil kali. Well built. Jadi ketika Tante Poti kedatangan seorang anak muda yang tidak hanya ganteng, badan bagus, dan pintar, tertariklah ia. Mungkin dia udah lama gak diurusin nama Om Poti, tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya. Ada anak muda, yes. Kapan lagi ya kan? Budak tapi ganteng, kayak di sinetron gak sih? Ya kan? Tabrakan pengemis, kawin pengemis. Gue udah lupa tuh. Tante Poti. Nah, kebayang gak kalau Yusuf diajak tidur sama Tante Poti dan dia mengiyakan? Sebenarnya ya, dia punya segala argumen untuk mengiyakan Tante Poti. Sebenarnya, coba ya, kan Yusuf sendiri itu di rumah itu, maksudnya nggak ada orang yang dia kenal, right? Dia jauh dari saudara-saudaranya dan kampung halamannya, dia sendirian dan udah gitu gue masih single, gue nggak punya pasangan, ditambah yang mau dia, bukan aku. Gas nggak sih? Ya bisa dong berpikir seperti itu, atau bahkan seperti ini. Yusuf bisa berargumen seperti ini. Gue digebukin sama saudara-saudara gue difitnah, lalu gue dimasukin ke dalam sumur. Dan gak cuma itu, gue dijual oleh saudara-saudara gue sebagai budak. Right? Tapi itu semua terjadi dalam keadaan Yusuf gak punya kesalahan apapun di mata Tuhan. Bener gak? Gak bersalah apapun nih, mengalami segala macam tragedi. Sebenarnya Yusuf bisa bilang begini, orang Tuhan aja kecewain gue, kenapa gue mesti taat sama dia? Bener gak sih? Dia punya segala argumen dan segala macam alasan untuk berkata yes kepada Tante Poti. Nah, hal ini yang mau gue bagikan kepada teman-teman supaya jangan pernah hal ini terbesit dalam hati dan pikiran kalian. Bisa tolong diklik? Jangan pernah terbesit dalam hati dan pikiran kalian. Don't use your disappointments to justify your disobedience. Oh Tuhan udah bikin gue kecewa, yaudah might as well gue ngakuin dosa. Oh Tuhan udah bikin gue kecewa, ngapain gue ngikutin firman Tuhan lagi? Please jangan. Don't use your disappointments to justify your disobedience. Be like Joseph. Dia seperti Yusuf. Dia gak biarin semua kekecewaan itu masuk dalam pikiran dia. Lanjut, di kisah Yusuf berikutnya adalah Tante Poti selalu menggoda Yusuf. Di sini bilang
No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?" And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. Yusuf udah digoda macam apapun, teknik apapun, nggak berhasil, nggak goyang. Di sini gue underline kata day after day. Penolakan Yusuf tuh nggak cuma sekali loh, benar nggak sih? Sekali tolak tapi masih digodai. Sama seperti Tante Poti yang menggoda Yusuf, begitupun iblis day after day pasti akan datang mencobai kalian. Hari demi hari akan selalu datang. Dan kalau ngomongin soal escape plan, ayat berikutnya ini akan menunjukkan bahwa Yusuf sudah mempunyai rencana. Ceritanya saat itu rumah tuh kosong, cuma ada 2 orang, cuma ada Yusuf dan si tante. Tapi dibilang seperti ini di Kejadian 39 ayat yang ke-12 dibilang, "She caught him by his cloak and said, 'Come to bed with me.' But he left his cloak in her hand and ran out the house." Artinya di sini apa teman-teman? Artinya Yusuf udah punya rencana bahwa kalau sampai si tante megang bagian tubuh gua, mau itu baju, mau itu tubuh gua langsung cabut. Dan apa yang terjadi beneran kan? Ketika Tante Poti megang jubahnya, cloaknya, he ran out of the house. Dia nggak peduli dengan segala material yang ada di tubuh dia lari. Karena Yusuf tahu nama baik lebih penting daripada sekedar material. Reputasi lebih penting daripada segala harta punyanya si Potifar. Right? That's why dia sadar, I'm not strong enough. That's why he ran from the house. So, teman-teman, ini semua biar apa sih kok? 3 hal ini biar apa? Coba tanyakan pertanyaan ini ke diri kalian sendiri. Why would I resist a temptation in the future if I have the power to eliminate it today? Kenapa sih mesti kita tunggu-tunggu lagi di masa depan? Nanti deh buat lawanan nanti di masa depan. Well, kalau kalian tahu titik lemah kalian di mana, kenapa mesti ngelawannya nanti kalau kita bisa lawan itu sekarang? Yeah. We move our line now. We magnify the cost right now. And we plan our escape right now. Nggak tunggu nanti lagi. So, gue berdoa teman-teman lewat sharing hari ini bisa membantu teman-teman lewat 3 practical steps yang gue udah bagikan. Membantu teman-teman supaya lebih siap, bukan menjadi lebih kuat. Karena tadi dibilang we are not as strong as we think. Tapi supaya kita lebih siap, kita sudah punya rencana, kita sudah berkeputusan bagaimana cara melawan cobaan ketika cobaan itu datang. Biar apa? Supaya kita bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Yaitu apa? Hidup yang maksimal. Hidup yang gak perlu menanggung rasa penyesalan karena sudah berbuat hal yang salah di masa lalu. Karena Tuhan yakin we can do both. Kita bisa hidup yang penuh dengan kenikmatan, tetap menikmati hidup, dan menang atas cobaan. Kan orang bilang, aduh hidup lu gak asik banget. No, gak asik menurut lu. Tapi gue bisa punya hidup yang asik dan sesuai dengan firman Tuhan. Dan puji Tuhan ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Karena bukan cuma dia punya rencana supaya hidup kita hidup yang maksimal, tapi dia ngasih jaminan. Dibilang seperti ini di 1 Korintus ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Siapa yang ngasih? Iya, Tuhan sendiri. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow. Jadi gak cuma dia punya rencana, tapi dia juga ngasih jaminan. He got you covered from A to Z. So that's why we have to learn to trust what God says is true.
Dan gak cuma ini, kita harus mulai belajar untuk berkata tidak. Dan kita tahu apa alasan kenapa kita berkata tidak. Because our no is actually a song, taburan kita. Kata tidak kita adalah taburan kita. Because when God says no, it is because He has better yes for you and for me and for us all. Amin. Gua ajak semua berdiri, teman-teman. Untuk mengakhiri ini gue mau ajak teman-teman untuk berpikir dan merenungkan apa area dalam hidup kita yang kita mau mulai belajar berkata tidak. Apa area dalam hidup kita yang selama ini mungkin gue udah terlalu banyak berkata yes pada area hidup ini. Kalau sudah dipikirkan dan direnungkan, nanti gue harap bisa saling berbagi di dalam small group kalian. Gunanya bukan untuk menceritakan kelemahan, bukan. Tapi gunanya supaya kita bisa mensupport satu sama lain